Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya bisa hadir diberi kesempatan untuk menyampaikan materi tentang buku KIA khusus bayi kecil. Mohon maaf sebelumnya karena sebetulnya kegiatan ini sudah harus disampaikan minggu kemarin ya Bu, tapi karena ada sesuatu hal tugas yang tidak bisa ditinggalkan sehingga mundur sampai hari ini. Izin share screen. Apakah bisa terlihat, Ibu? Terlihat jelas, terlihat ya jelas. Ya. Ya. Perlu diinformasikan bahwa buku KIA khusus bayi kecil ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2022 yang lalu. Kemudian di Kota Magelang sudah kami sosialisasikan pada awal tahun 2023 ini di seluruh tenaga kesehatan di semua vaskes di Kota Magelang. Harapan kami semoga buku KIA bayi kecil ini juga digunakan di seluruh vaskes di Kota Magelang. Dan kebetulan pada akhir tahun yang lalu Kota Magelang juga sudah mendapat alokasi untuk buku KIA khusus bayi kecil ini, namun belum begitu banyak dan sudah kami distribusi ke masing-masing vaskes khususnya di rumah sakit. Ya. Latar belakang dari dikeluarkannya buku KIA khusus bayi kecil ini adalah dalam rangka untuk menurunkan angka kematian bayi di Indonesia. Dan sudah disampaikan oleh Bu Ita tadi, memang kematian bayi karena BBLR ini sangat tinggi di Indonesia. Pada SSGI Survei Status Gizi di Indonesia tahun 2022 yang lalu, proporsi BBLR secara nasional ada 6%. Nah, di dalam buku KIA khusus bayi kecil ini ada daftar isinya terdiri dari petunjuk penggunaan, kemudian ada 7 keistimewaan bayi prematur, ada bayi saat lahir, menghitung usia koreksi, catatan perawatan, penapisan bayi prematur saat rawat jalan, kurva pertumbuhan Fenton untuk bayi perempuan dan laki-laki, kemudian perawatan metode kanguru atau PMK, kemudian sudahkah Anda melakukan PMK hari ini, merawat kulit bayi prematur di rumah, gizi bayi prematur, kiat meningkatkan produksi ASI, tips merawat bayi kecil, kenali tanda bahaya pada bayi, boleh dan tidak boleh, mitos seputar bayi kecil, bagaimana perkembangan bayi Anda, ringkasan pelayanan, pijat bayi prematur, dan pemantauan harian bayi prematur berat lahir rendah di rumah. Outline untuk kegiatan sosialisasi ini yaitu petunjuk penggunaan, keistimewaan bayi prematur, bayi saat lahir, menghitung usia koreksi, antropometri, penggunaan kurva pertumbuhan Fenton. Untuk petunjuk penggunaannya, buku ini ditujukan untuk memberikan panduan pada orang tua yang memiliki bayi kecil dengan minimal salah satu kriteria, yaitu berat lahir kurang dari 2.500 gram atau usia kehamilan kurang dari atau sama dengan 37 minggu. Perlu kita ketahui bahwa 37 minggu adalah termasuk dalam kehamilan aterem. Namun Kementerian Kesehatan memberi kebijakan kurang dari atau sama dengan 37 minggu. 37 minggu masih masuk dalam kriteria dimasukkan dalam kriteria masuk dalam buku KIA bayi kecil ini karena perlu dilakukan perhitungan usia koreksi karena adanya kemungkinan perhitungan usia gestasi yang kurang tepat di lapangan dan mencegah bayi tersebut dianggap kurang gizi maupun perkembangan terlambat. Memang di lapangan sering sekali kalau ibu hamil datang itu
suka lupa hari pertama haid terakhirnya gitu. Dan buku ini bertujuan memberikan informasi pelayanan dan perawatan kesehatan bayi kecil serta edukasi dalam melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi kecil yang tidak ada pada buku KIA. Nah, kita sebelumnya sudah tahu tentang buku KIA yang sudah ada ya, warnanya pink cerah. Namun kalau yang buku khusus bayi kecil ini warnanya lebih muda. Buku KIA khusus bayi kecil harus dimiliki bersama dengan buku KIA ibu dan anak karena telah tercantum berbagai informasi lengkap untuk perawatan bayi baru lahir secara umum. Jadi buku KIA yang sudah ada, yang terakhir itu dikeluarkan, yang terbaru adalah tahun 2022, itu isinya sudah lengkap mulai dari perawatan kehamilan ibu, persalinan sampai nifas, kemudian dari bayi lahir, kemudian pemantauan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan umur, kemudian ada grafik, namun grafik yang ada di buku KIA yang sudah ada ini adalah grafik untuk bayi yang paterem. Kedua buku tersebut harus selalu dibawa bersama-sama oleh orang tua pada saat membawa bayinya ke pelayanan kesehatan. Buku KIA khusus bayi kecil ini digunakan hingga usia koreksi 10 minggu atau 2,5 bulan. Namun, informasi seperti perkembangan dapat digunakan hingga usia koreksi 6 bulan. Jadi sampai dengan 6 bulan, informasi perkembangan ini bisa digunakan di buku KIA bayi kecil ini. Nah, ini BBLR dan prematur. BBLR atau bayi berat lahir rendah adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram tanpa memandang usia gestasi. Jadi prematur dengan berat badan kurang dari 2.500 gram adalah BBLR. Bayi dengan usia kehamilan aterem pun apabila kurang dari 2.500 gram adalah BBLR. Dan yang usia kehamilan posterem lebih dari 40 minggu pun kalau kurang dari 2.500 gram adalah BBLR. Dan sedangkan prematur adalah semua bayi yang lahir dengan usia gestasi kurang dari 37 minggu. Keistimewaan bayi prematur. Keistimewaan bayi prematur ini ada 7. Yang pertama yaitu terlahir dalam proses penyempurnaan organ. Kita tahu bahwa bayi prematur ini belum saatnya dilahirkan karena pada suatu sebab bayi ini lahir sebelum waktunya dan organ-organ kemungkinan sudah lengkap namun belum matang fungsinya. Maka bayi prematur ini butuh perhatian yang khusus, dilakukan perawatan yang intensif dan dilakukan screening untuk mencegah bayi ini jatuh dalam keadaan yang bahaya. Kemudian mempunyai perhitungan usia koreksi. Ya. Bayi prematur ini tidak bisa disamakan dengan bayi yang matur karena pertumbuhan dan perkembangannya berbeda. Jadi ada usia koreksi. Kemudian butuh kehangatan lebih karena lapisan lemaknya lebih sedikit dan kulit yang lebih tipis. Kita tahu bahwa bayi prematur ini bayinya kecil, lemak di bawah kulit juga masih tipis, jadi kalau tidak dalam keadaan hangat bisa jatuh dalam hipotermi dan bisa menyebabkan bahaya pada kondisi bayi tersebut. Kemudian kebutuhan asupan nutrisi yang istimewa. Nah, bayi prematur atau bayi dengan berat badan kecil ini membutuhkan nutrisi yang sangat adekuat.
karena membutuhkan tumbuh kejar ya, istilahnya bayi ini harus mengejar ketertinggalan dalam dia bertahan di dunia luar. Jadi harus membutuhkan gizi yang baik, yang bagus ya. Pola pertumbuhan dan perkembangannya memiliki perjalanan berbeda dengan bayi lahir cukup bulan. Ya, untuk pertumbuhan dan perkembangannya jelas berbeda karena bayi ini sudah lahir sebelum waktunya, sementara kondisinya masih lemah. Kemudian penglihatan dan pendengarannya harus diperiksa secara rutin pada tahun pertama. Pada bayi baru lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram, ini sangat termasuk bayi resiko tinggi. Resiko tingginya diantaranya harus diawasi atau dikontrol secara rutin penglihatannya, karena penglihatannya juga bisa menyebabkan, kalau tidak dicek secara rutin, bisa menyebabkan gangguan istilahnya ROP ya, retinopati au prematur, bisa menyebabkan kelainan penglihatan yang bawaan ya, penglihatan bawaan. Kemudian pendengarannya juga harus diperiksa secara rutin pada tahun pertama. Kemudian bayi kecil membutuhkan kasih sayang atau dukungan emosional serta stimulasi yang lebih intensif. Ini bayi kecil sangat membutuhkan kehangatan. Jadi skin to skin istilahnya dengan orang tua itu sangat dibutuhkan, merupakan salah satu sarana komunikasi antara ibu, bayi maupun petugas. Dan di bayi yang kecil ini juga membutuhkan sering sentuhan ya, sentuhan yang halus hangat dari orang tua maupun petugas. Kemudian bayi saat lahir. Di dalam buku KIA ini ada isian tentang bayi saat lahir, ini diisi oleh petugas. Anak keberapa, dari kehamilan keberapa, kemudian lahir secara spontan atau dengan tindakan, misalnya ekstraksi vakum, ekstraksi forceps, atau dengan operasi sesar, kemudian jenis kelaminnya apa, kemudian penolong persalinannya siapa, kalau di rumah sakit timnya oleh siapa, dokter spesialis atau dokter atau bidan atau perawat. Untuk tim di vaskes primer, misalnya di puskesmas atau di klinik utama, oleh dokter atau oleh bidan atau oleh perawat. Kemudian menilai pengukuran saat bayi lahir, ini diisikan usia kehamilnya berapa minggu, kemudian berat lahirnya berapa gram, kemudian panjang lahirnya berapa senti, kemudian lingkar kepalanya berapa senti, kemudian Apgar skornya pada 1 menit pertama, dan kemudian 5 menit berikutnya, kemudian golongan darahnya apa. Kemudian pada saat pulang dari rumah sakit juga harus dinilai atau diukur berat badannya berapa gram, kemudian panjang badannya berapa senti, lingkar kepalanya berapa senti, untuk mengetahui apakah ada perkembangan atau pertumbuhan bayinya selama dirawat. Nah, sebelum pulang, orang tua yang memiliki bayi kecil ini harus diberikan edukasi atau berikan pengetahuan ya kepada orang tua tentang perawatan metode kanguru atau MPMK, kemudian bagaimana menyusui dan memerah ASI, kemudian bagaimana cara memandikan bayi dan bersihkan kelamin, kemudian bagaimana memakai baju dan menggantikan popok dan memijat bayi.
Nah, sebelum pulang kotak-kotak ini harus diisi oleh petugas apa-apa yang sudah diberikan atau edukasi yang diberikan oleh orang tua. Jika bayi mendapatkan susu formula atau human milk fortifier, ajari orang tua cara menyiapkannya. Nah, ini adalah skor APGAR. APGAR skor ini tidak hanya pada bayi prematur saja, tapi juga untuk bayi yang prematur, bayi kecil juga dinilai APGAR skornya. Dihitung pada menit ke-1 dan menit ke-5. Digunakan untuk menentukan beratnya asfiksia yang dialami. Ini bisa dibaca bahwa keterangannya ya, APGAR warna kulit nilainya 0 bila seluruh tubuh biru atau pucat, nilai 1 bila tubuh kemerahan atau dan ekstremitas biru, nilai 2 bila seluruh tubuh kemerahan. Kemudian puls atau detak jantung 0 jika tidak ada, 1 bila denyut jantung kurang dari 100 kali per menit, nilai 2 apabila denyut jantung lebih dari 100 kali per menit. Kemudian grimace atau refleks 0 jika tidak bereaksi, 1 jika ada gerakan sedikit, 2 jika ada reaksi melawan. Kemudian aktivitas atau tonus otot, nilai 0 jika lumpuh, nilai 1 jika ekstremitas fleksi sedikit, nilai 2 jika gerakan aktif. Kemudian respirasi atau usaha bernafas, nilai 0 jika tidak ada, nilai 1 jika lambat, nilai 2 menangis kuat. Tidak ada asfiksia, nilainya lebih dari 7, asfiksia ringan sampai sedang nilainya 4-6, asfiksia berat nilainya kurang dari 3. Nah, sekarang menghitung usia koreksi. Di dalam buku KIA bayi kecil ini ada kurva pertumbuhan yang dinamakan dengan kurva pertumbuhan Fenton. Ini ada laki-laki warnanya biru, kalau yang perempuan warnanya pink ya. Kalau di buku KIA biasa namanya kurva pertumbuhan WHO. Di kurva pertumbuhan Fenton ini ada grafik berat badan, ada lingkar kepala, dan ada panjang badan. Jadi bayi kecil ini dipantau berat badannya, lingkar kepala, dan panjang badannya setiap minggu ya. Beda kalau yang di buku KIA biasa itu setiap bulan ya. Kalau ini bayi kecil ini setiap minggu dipantaunya. Karena bayi kecil ini kan lahirnya di rumah sakit, jadi lebih terawasi menggunakan kurva ini. Nah, bagaimana untuk menghitung usia koreksi? Bayi kecil ini membutuhkan usia koreksi. Contohnya ada dua, ini ada dua cara. Yang pertama, contohnya bayi A lahir dengan usia gestasi 32 minggu. Datang ke klinik pada umur 5 bulan. Umur koreksi sama dengan umur kronologis. Umur kronologis ini adalah umur saat bayi ini datang. Jadi umur 5 bulan ini adalah umur kronologis. Ya, umur koreksi adalah umur kronologis dikurangi prematuritas. Umur koreksi adalah 5 bulan dikurangi. Nah, ini 40 ini adalah usia aterem ya. Kita titiknya di 40 minggu. 40 dikurangi 32 minggu. Jadi 5 bulan dikurangi 8 minggu. Nah, untuk mempermudahnya 8 minggu ini menjadi 2 bulan ya. Nah, jadi 5 dikurangi 8, jadi bayi usia seumur 3 bulan. Jadi umur kronologis 5 bulan, usia koreksi bayi pada saat ini umurnya 3 bulan. Kemudian yang cara penghitungan yang kedua, usia koreksi bayi prematur menggunakan minggu. Itu usia bayi saat ini ditambah usia kehamilan dikurangi 40 minggu. Jadi saat ini bayi umur 5 bulan, kalau dibuat minggu menjadi 20 minggu, ditambah dengan usia kehamilan saat
bayi lahir 32 minggu. Jadi 20 minggu ditambah 32 minggu dikurangi 40 minggu. 52 minggu dikurangi 40 minggu sama dengan 12 minggu, kalau di dalam bulan menjadi 3 bulan. Nah, monggo ini bisa menggunakan yang mudah yang mana, bisa dipakai yang atas atau yang bawah. Tapi sepertinya kayak mudah yang bawah. Kita lanjut di kurva Penton ini. Untuk kurva Penton ini yang paling kiri ini adalah berat bayi dalam kilo. Kemudian yang atas lagi lingkar kepala dalam sentimeter, panjang badan juga dalam sentimeter. Kemudian yang bawah ini merupakan usia kehamilan, ya. Usia kehamilan. Mulai dari 22 minggu, kemudian 23, 24 sampai dengan 50 minggu. Batas aterem 40 minggu, kemudian ada usia koreksi 10 minggu ya. Ini sampai dengan 50 minggu. Nah, ini contoh kasus. Contoh kasus yang pertama, bayi lahir prematur 33 minggu. Saat ini usia bayi 2 bulan atau 8 minggu. Berapa usia koreksinya saat ini? Monggo silahkan yang bisa menjawab. 4 minggu. Maaf. Ya, monggo. Saya Bu. Ye. Kan tadi kan kalau saya 4 minggu Bu, 1 bulan. Karena 2 bulan dikurangi enggak ding. Sebentar Bu, sebentar. Ya. 40 kurangi 33. Satu minggu Bu. Ya, Pakai hitungannya. Hitungannya Ya. berarti 2 bulan. 2 bulan itu 8 minggu. 8 dikurangi 7 minggu. Karena 40 dikurangi 33 itu 7. Berarti 8 dikurangi 7 1 minggu. Ya, 1 minggu ya. Kalau lebih mudahnya, kalau dengan minggu, yaitu 33 minggu ditambah 8 minggu sama dengan 41. Dikurangi 40 sama dengan 1. Nggih, 1 minggu ya, betul. Nah, ini yang kedua. Monggo siapa yang bisa menjawab? Bayi lahir prematur 35 minggu, saat ini usia bayi 3 bulan atau 12 minggu. Berapa usia koreksinya saat ini? Monggo. 7 minggu Ibu. Ya, lihat jawabannya ya. Ya, betul, 100. Ya, sudah paham nggih? Paham Ibu. Nggih. Tentang usia koreksi dipakai untuk menghitung tahap pertumbuhan dan perkembangan yang sesuai pada bayi prematur. Ya, terus yang bayi matur dengan berat badan yang cukup tidak perlu membutuhkan usia koreksi. Tidak mengubah tanggal ulang tahun bayi, jadi ulang tahun bayi tetap, cuman kita menghitung usia koreksi saja. Kemudian tidak dipakai lagi pada usia bayi prematur lebih dari 2 tahun. Jadi usia koreksi ini bisa dipakai sampai dengan usia 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun tidak perlu menggunakan usia koreksi. Untuk BBLR dengan usia kehamilan cukup bulan tidak perlu dilakukan perhitungan koreksi ya, karena cukup bulan. Ya. Tapi masih tetap bisa menggunakan
buku KIA bayi kecil ini, tapi tidak perlu menggunakan perhitungan usia koreksi. Kemudian tentang antropometri. Pada bayi kecil ini harus dipantau antropometrinya secara berkala ya, yaitu lingkar kepala, berat badan, dan panjang badan. Ini ada dua gambar cara mengukur lingkar kepala. Ini yang satu ini keliru nggih, yang betul yang sebelah kiri ini mulai dari glabella atau di atas alis ya sampai memutar ke oksiput ya, oksiput. Kemudian untuk pengukuran berat badan bayi, ini semua baju harus dilepas termasuk popok ya. Jadi bayi dalam keadaan telanjang, tidak menggunakan popok maupun gurita atau baju atau kedu karena berat meskipun berapa on tetap berpengaruh terhadap berat bayi ini. Kemudian untuk panjang badan ini sebaiknya dua orang, yang satu memegang kaki dan yang satu memegang kepala untuk meluruskan ya. Untuk parameter antropometri ini ada 3 tadi ya. Batas pengukuran dengan koreksi usia untuk berat badan sampai 24 bulan, untuk panjang badan 42 bulan, dan untuk lingkar kepala 18 bulan. Berat badan 2 tahun, panjang badan 3,5 tahun, dan lingkar kepala 1,5 tahun. Kemudian penggunaan kurva pertumbuhan Fenton. Ya. Untuk 1000 hari pertama kehidupan adalah periode percepatan tumbuh kembang yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun. Ya. Total volume otak bayi saat 2 tahun adalah 83% dari total volume dewasa. Jadi sejak dikandung sampai dengan usia 2 tahun ini adalah persis 1000 hari. Ya. Jadi di 1000 hari pertama kehidupan ini bahwa otak sudah dibentuk sebanyak 83%. Ya. Oleh karena itu tidak boleh menunggu lama-lama. Bayi harus diperjuangkan untuk mendapat volume 83% ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mendeteksi secara dini, dengan melalui pemantauan, ya, melalui pemantauan pertumbuhan, grafiknya diisi secara rutin. Apabila berat badan tidak naik, harus dirujuk supaya bayi ini terselamatkan. Berdasarkan penelitian bahwa gagal tumbuh berdampak pada IQ anak. Anak yang mengalami gagal tumbuh sejak lahir sampai pada usia 9 bulan memiliki IQ yang lebih rendah secara signifikan, rata-rata berkurang 2,71 poin pada usia 8 tahun. Peningkatan berat badan sejak lahir sampai usia 8 minggu berhubungan dengan peningkatan IQ saat usia 8 tahun. Ini berdasarkan penelitian. Ya. Jadi, untuk perawatan bayi prematur atau BPLR ini harus dipastikan asupan gizi bayi harus terpenuhi. Memastikan kesehatannya dan pertumbuhan dan perkembangan bayi agar selalu terpantau secara rutin. Untuk kurva pertumbuhan Fenton ini ada catatannya.
Untuk tenaga kesehatan memperhatikan tanda bahaya pada pertumbuhan bayi. Ini bisa dilihat di samping ini. Pengukuran disarankan rutin dilakukan minimal 1 bulan sekali. Ini minimal ya. Tapi kalau di rumah sakit itu dilakukan setiap minggu. Menggunakan kurva pertumbuhan Fenton hingga usia 50 minggu, kemudian dapat dipindah ke kurva WHO di KIA di usia 10 minggu atau di usia 2,5 bulan. Namun jika usia 10 minggu atau 2,5 bulan ini bisa diplot di usia 2 bulan pada kurva WHO buku KIA. Pada gambar di samping yang hijau ini adalah kurva yang menunjukkan pertumbuhan yang baik. Kemudian kurva mendatar ini kita harus hati-hati. Kemudian kalau kurvanya menurun atau tidak naik, ini adalah dalam keadaan bahaya ya, harus segera ditindaklanjuti. Ini adalah contoh pertumbuhan bayi prematur di kurva Fenton. Ya. Contoh yang di samping kiri ini adalah pemantauan pertumbuhan bayinya naik ya, bagus, sesuai dengan grafik naik. Sedangkan yang kiri ini, yang sebelah kiri ya ini awalnya mendatar, kemudian naik, kemudian mendatar lagi masih di bawah garis titik. Ini yang perlu perhatian. Nah, perhatikan ya. Perhatikan kurva pertumbuhan bayi prematur di samping. Apakah pertumbuhannya sudah optimal? Monggo silakan dijawab. Apakah pertumbuhannya sudah optimal? Monggo, sinten sih bisa jawab adik-adik. Awalnya bayi ini diplot 2,1 ya, kemudian turun menjadi 1,7. Kemudian naik lagi, tapi masih di bawah dan sampai masih di garis titik-titik. Ini kira-kira pertumbuhannya sudah optimal apa belum? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa menjawab? Baik. Ini sepertinya memang naik. Awalnya turun, kemudian naik. Namun dia masih di grafik, masih di garis titik-titik. Belum optimal ya. Ini belum optimal. Mungkin karena dia nutrisinya belum mencukupi, belum adekuat ya. Jadi naik tapi masih tetap di garis titik. Nah, kalau yang ini, perhatikan kurva pertumbuhan bayi prematur di samping. Apakah pertumbuhannya sudah optimal? Monggo silakan dijawab. Siapa yang bisa? Sudah ya. Tidak dilihat jawabannya. Ya, ini sudah optimal. Ya. Di atas garis titik ya. Selanjutnya, gizi untuk bayi kecil. Bayi kecil ini gizinya harus diprioritaskan. Prioritas utama yaitu ASI. Saat memberikan ASI, semakin sering menyusui, maka produksi ASI akan semakin banyak. Karena dengan sering dihisap, sering dikeluarkan ASI-nya, maka hormon oksitosin, hormon prolaktin akan semakin banyak. Jadi produksi ASI akan meningkat. Kemudian selain sering menyusui, juga harus memperhatikan posisi dan perlekatan. Mungkin adik-adik semua sudah tahu bagaimana posisi dan perlekatan yang baik ya. Karena posisi dan perlekatan yang baik ini akan mempengaruhi
pengeluaran produksi ASI. Posisinya bagaimana, misalnya yang baik, ibu harus duduk rileks, kemudian kepala bayi dan badan bayi itu segaris lurus, kemudian bayi harus menghadap badan ibu, kemudian perut bayi menempel ke badan ibu, kemudian wajah bayi juga menghadap ke payudara ibu. Kemudian bagaimana pelekatannya? Pelekatannya harus juga diperhatikan ya, untuk mempengaruhi pengeluaran ASI ini. Pelekatan yang baik, adakah yang sudah tahu pelekatan yang baik saat menyusui? Adik-adik ada yang sudah tahu pelekatan yang baik itu seperti apa? Mulut bayi hampir menutupi semua areola. Yeah. Terus apa lagi? Supaya ASINya keluar banyak dan menyusunya efektif. Saya kasih bocoran ya, ada rumus bagaimana pelekatan yang baik itu amubidapi. Amubidapi itu areolanya yang atas ya. Areola ibu kan macam-macam, ada yang kecil, ada yang luas, ada yang sempit ya. Kalau yang besar itu kalau waktu menyusui biasanya areolanya akan terlihat. Tapi untuk areolanya itu yang atas akan terlihat, tapi areola yang bawah tidak terlihat. Ya. Areola atas akan terlihat sedikit. Kemudian mu-nya itu mulut bayi terbuka lebar. Ya, mulut bayi terbuka lebar, tidak mencucu. Kemudian bibir. Bibir terputar keluar, bibir yang bawah ya, kayak ndombli itu bibir yang bawah akan putar keluar. Amubi, apa da? Dagu bayi menempel ke payudara ibu. Bidapi, nah, pipinya itu menggelembung, biasanya menggelembung ya, tidak mencucu. Kalau bayinya mencucu itu salah. Jadi pipinya akan menggelembung. Dan harus diperhatikan juga hal-hal yang mempengaruhi produksi ASI. Bagaimana ibu menempatkan dirinya agar selalu rileks ya, tidak boleh stres ya. Ibu harus banyak istirahat ya, cukup istirahat ya. Kemudian gizinya juga harus diperhatikan untuk produksi ASI ini. Mungkin ibu juga perlu minum tablet tambah darah selama dia menyusui untuk supaya zat besinya juga bisa masuk dalam ASI. Kemudian ada juga ASI yang mungkin produksinya ibu tidak terlalu banyak, maka diberikan ASI donor. Namun juga harus memperhatikan petunjuk khusus untuk ASI donor ini. Harus konsultasi dengan dokter. Kemudian penambahan HMF, Human Milk Fortifier, ini juga harus sesuai anjuran dokter. Suatu produk untuk menambahkan atau meningkatkan zat gizi dalam susu, antara lain adalah kalori, protein, dan mineral. Kemudian pengganti ASI untuk bayi kecil ini juga harus sesuai anjuran dokter. Kemudian ini ya, ini pemberian ASI ya, untuk sesuai usia prematur kurang dari 32 minggu, prematur 32 sampai kurang dari 37 minggu, kemudian matur lebih dari atau sama dengan 37 minggu, ini berbeda-beda. Yang prioritas adalah susu ibu ya. Untuk kurang dari 32 minggu
ASI yang utama. Untuk 32 sampai 37 minggu, kurang dari 37 minggu ASI, lebih dari 37 juga ASI. Kemudian untuk ASI donor untuk bayi prematur usia kurang dari 32 sampai kurang dari 37 juga lebih diutamakan dari sesama bayi prematur. Jadi untuk ASI donor untuk bayi prematur ini juga donor dari ibu yang mempunyai bayi prematur, bukan dari donor ibu yang bayi matur ya, karena komposisinya akan berbeda. Untuk yang matur dari ASI donor dari ibu yang melahirkan bayi matur. Kemudian untuk pemberian ASI dengan PMF ini harus konsultasi dengan dokter anak untuk pemakaiannya. Nah, ini ada 2 aplikasi untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang aplikasi Primaku, ini aplikasi untuk bayi yang cukup bulan, untuk aplikasi Pradini untuk bayi prematur. Jadi ibu-ibu yang mempunyai bayi kecil ini disarankan untuk bisa mempunyai aplikasi ini ya. Ini harus menggunakan HP Android mungkin ya, untuk menilai atau mengetahui pertumbuhan perkembangan bayi ini. Nah, ini adalah yang harus diisi oleh petugas penggunaan alat-alat yang saat di rumah sakit, saat dirawat, yaitu apakah bayi menggunakan alat bantu nafas invasif, kalau iya durasi berapa hari, kemudian apakah bayi menggunakan alat bantu nafas non-invasif, kalau iya durasinya berapa hari, kemudian apakah bayi menggunakan terapi oksigen, kalau iya berapa hari, berapa liter per menit, kemudian transfusi PRC berapa kali, kemudian transfusi TC pemberian berapa kali, kemudian pemasangan NGT atau OGT durasi berapa hari, kemudian kalau ada infeksi munculnya pada usia berapa hari, kemudian penggunaan antibiotiknya berapa hari, kemudian kadar HB terakhir berapa gram per desiliter, kemudian untuk pemantauan ROP pada mata, di mata kanan bagaimana, mata kiri bagaimana, ini juga harus ditulis oleh tenaga kesehatan. Kemudian USG kepala, ini USG kepala ini juga dilakukan pemantauan karena bayi prematur ini berisiko tinggi pada saat proses persalinannya mengalami trauma kepala ya. Jadi perlu dilakukan USG kepala. Kemudian gangguan pendengaran juga harus ditulis, harus dikontrol pada saat dicek, ditulis bagaimana keadaan telinga kanan dan telinga kiri. Kemudian PDA ini ya gangguan jantung gitu ya. Pattern ductus arteriosus jika positif, apakah harus dilakukan tindakan operasi atau hanya observasi atau obat, ini juga harus ditulis. Nah, ini adalah penapisan bayi prematur saat rawat jalan. Penapisan bayi prematur saat rawat jalan, jenis penapisannya USG kepala, ini indikasi dan saran waktu pemeriksaan, terutama bayi lahir kurang dari 34 minggu atau sesuai indikasi,
minimal 1 kali dalam perawatan atau sebelum rawat jalan. Ini ditulis tanggal dan hasilnya bagaimana. Kemudian untuk gangguan indikator gangguan pada penglihatan atau mata, retinopati atau prematur, terutama bayi kurang dari 3-4 minggu atau kurang dari beratnya 1.500 gram, atau sepsis berat minimal 1 kali sebelum rawat jalan selambat-lambatnya usia koreksi 0 bulan. Ditulis tanggal dan hasilnya. Kemudian gangguan pendengaran minimal sebelum bayi dipulangkan selambat-lambatnya sebelum usia kronologis 3 bulan. Kemudian fungsi tiroid, kita tahu bahwa fungsi kelenjar tiroid adalah menghasilkan hormon TSH, di mana hormon ini adalah membantu pertumbuhan dan perkembangan bayi. Penapisan tiroid dilakukan pada usia 48 sampai 72 jam. Ini yang paling bagus ya. Pada bayi usia gestasi kurang dari 35 minggu dianjurkan untuk diulang pada usia 37 sampai 42 minggu atau sebelum pulang. Pada saat ini Kementerian Kesehatan juga sudah mengeluarkan kebijakan bahwa seluruh bayi yang lahir harus diperiksa kadar TSH melalui screening yang dinamakan screening hipotiroid kongenital atau screening SHK. Jadi semua bayi lahir, baik itu prematur, baik itu aterem, posterem, setelah lahir dalam waktu 48 sampai 72 jam, ini harus diambil sampel darahnya melalui tumit yang darahnya diteteskan pada kertas saring, yang kemudian dikirim ke laboratorium untuk diperiksa kadar TSH-nya. Kalau normalnya adalah kurang dari 20, kalau lebih dari 20 harus dalam waktu 28 hari atau dalam waktu 1 bulan, bayi ini harus mendapatkan pengobatan. Karena kalau terlambat bahaya dari hipotiroid ya. Hipotiroid kongenital ini akan menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Kalau bayi dilakukan pengobatan kurang dari 30 hari, diharapkan bayi ini bisa normal dan pertumbuhan perkembangannya juga akan baik. Kemudian perawatan bayi kecil yang tenaga kesehatan ajarkan ke orang tua antara lain adalah perawatan metode kanguru. Sebelum bayi pulang, orang tua harus diajarkan cara merawat menggunakan metode kanguru ini. Perawatan metode kanguru ini bisa dilakukan oleh ibu, oleh ayah, atau oleh saudara yang sehat, ya, yang sehat. Perawatan metode kanguru ini harus istilahnya skin to skin ya, jadi dada orang tua dan bayi ini harus menempel, jadi bayi juga harus tanpa baju menempel pada kulit orang tua. Menggunakan tali ya, menggunakan bebat supaya bayi ini tidak jatuh ya. Dan perawatan metode kanguru ini bisa dilakukan kontinu maupun intermiten. Kalau intermiten itu biasanya di saat bayi ini dirawat di rumah sakit ya, dirawat sedangkan ibunya sudah pulang tapi bayinya masih dirawat, ini mungkin saat tengok ibu atau orang tuanya melakukan metode kanguru ini paling tidak minimal 1 jam. Nah, kalau kontinu mungkin saat bayi sudah di ruang rawat biasa atau sudah pulang.
Kemudian menyusui dan memerah ASI. Ya. Orang tua atau ibu harus diajarkan bagaimana cara menyusui dan bagaimana cara memerah ASI supaya produksi ASINya tetap berlimpah ya. Kemudian merawat tali pusat. Bagaimana cara merawat tali pusat? Merawat tali pusat itu harus bersih, tidak perlu menggunakan dibubui alkohol atau antiseptik lain, misalnya betadin. Kemudian tidak perlu menggunakan ramuan-ramuan atau dan tidak perlu dibungkus ya. Dibungkus yang rapat itu malah akan lama keringnya. Kemudian memandikan bayi dan bersihkan kelamin ini juga harus diajarkan pada ibu saat masih di rumah sakit supaya waktu merawat di rumah pintar memandikan bayi, bisa memandikan dimasukkan dalam ember itu seperti bayi biasa yang aterem atau dengan dilap dengan waslap. Tentunya menggunakan air yang hangat-hangat suam kuku. Kemudian membersihkan kelamin juga harus diajarkan, membersihkan lipatan-lipatan tentunya dengan lembut, tidak boleh keras-keras ya, karena kulitnya masih sensitif dan tipis. Kemudian memakai baju dan mengganti popok juga harus diajarkan ya. Tidak perlu harus menggunakan gurita yang erat ya. Kemudian mengganti popok juga harus diajarkan supaya sering melihat popoknya, kalau basah segera diganti supaya tidak terjadi infeksi. Kemudian pemijatan bayi, memijat bayi ini mungkin juga bisa diajarkan oleh ibu sebelum bayi ini dibawa pulang. Ini PMK tadi ya. PMK merupakan cara terbaik memberikan kehangatan pada bayi, kemudian bisa dilakukan oleh bunda, ayah, atau keluarga yang lain. Kemudian ada dua cara, intermittent atau continue. Kemudian jangan menggunakan botol dengan air panas karena malah bisa membahayakan bayi kalau tertempel nih, tidak ada pengawasan, tertempel malah bisa menyebabkan luka bakar ya, luka. Kemudian keuntungannya PMK ini bayi lebih tenang, hemodinamik lebih stabil, mempermudah pemberian ASI, membantu menaikkan berat badan bayi prematur, menciptakan bonding ya. Caranya ya seperti tadi, bayi telanjang hanya menggunakan popok, kemudian menutup kepala atau ketu dan kaos kaki tetap dipakai. Jaga supaya posisi dan leher bayi tegak supaya bernafas dengan baik. Kepala berpaling ke kanan atau kiri, kaki posisi kodok, perut bayi menempel di perut bagian atas ibu, menggunakan ikat dengan kain supaya posisi stabil dan bayi tidak melorot. Ini merawat kulit bayi kecil di rumah. Memandikan bayi pakai air suam-suam kuku, membersihkan lipatan, memakai sabun khusus bayi, mengeringkan dan mandi di ruang tertutup tanpa AC, kemudian penggunaan pelembab setiap 8 jam, menggunakan minyak alami, hindari komposisi yang memakai alkohol, pewarna, pewangi, dan pengawet. Kemudian merawat tali pusat, menjaga kebersihan, boleh dibersihkan dengan air hangat lalu dikeringkan dan membiarkan untuk tetap terbuka supaya cepat kering. Ini kenali tanda bahaya bayi kecil, ya. Antara lain adalah muntah darah atau BAB darah. Ini ada kalau ada bayi mengalami muntah darah atau BAB darah, ini merupakan tanda bahaya. Kemudian tidak BAB dalam lebih 7 hari. 7
Jadi bayi minum ASI eksklusif dan tidak BAB lebih dari 3 hari bayi dengan supor. Disertai perut membuncit dan mengganggu menyusu. Kemudian ada muntah hijau, ini juga merupakan tanda bahaya. Kemudian ada diare, mata dan kulit terlihat sampai lutut atau siku. Kemudian sesak nafas, ini juga tanda bahaya. Kemudian hipotermi, suhu bayi kurang dari 36,5 derajat Celcius. Kemudian tidak aktif atau hipertermi, suhu lebih dari 37,5 derajat Celcius, ini juga merupakan tanda bahaya. Kemudian kulit pucat, kemudian tampak lemas, tidak mau menyusu, dan kejang, ini juga tanda bahaya. Kemudian pada pemantauan pertumbuhan, kurva tidak naik atau kurva mendatar, ini juga tanda bahaya yang harus segera ditindaklanjuti. Ya. Terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan yang bisa jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iriani. Ya. Bagi adik-adik, ada yang ingin ditanyakan? Silakan, bisa langsung untuk bertanya. Silakan bisa dibuka mikrofonnya. Halo, kelas terus. Artika, Yasmin, Sukma. Silakan kalau mau bertanya. Banyak loh tadi materi-materi yang disampaikan. Sudah jelas ya. Sudah jelas ya, gitu ya. Sudah jelas. Kalau sudah jelas saya yang tanya loh ya. Sudah tahu cara menghitung tadi? Izin bertanya, Ibu. Nah, oke, keren. Silakan. Mbak Yasmin. Ya, saya Yasmin di kelas. Terus izin bertanya, Ibu tadi yang mengenai Nggak keras ya, Mbak? izin bertanya, Ibu, apakah sudah terdengar? Terlalu kecil. Sebentar. Izin bertanya, Ibu, apakah sudah terdengar? Terdengar tapi kecil nih. Mungkin bisa lebih dekat lagi. Sudah, Bu, ini sudah dekat. Sudah terdengar belum? Ya, ya terdengar. Ya, baik, izin bertanya, Ibu. Saya Yasmin dari kelas itu. Aduh. Bertanya, tadi kan ada kurva Fenton yang grafiknya ada titik-titiknya itu ya, Bu. Itu maksudnya kayak dari setiap grafik. Saya dengarnya hanya kurva Venton, lanjutannya nggak dengar. Mungkin bisa via chat atau mungkin Mbak Yasmin. Bentar. Atau mungkin diperkeras suaranya di full power, volumenya dibesarkan. Belum. Kalau pas bicara gini jelas sih, cuman pas pada sesi pertanyaan. Oke. Sudah jelas, Ibu. Kalau ini jelas cetok ini. Oh ya. Izin bertanya, Ibu, tadi kan ada di kurva Venton ada beberapa grafik gitu ya, Bu, ya, garis yang titik-titik atau yang enggak. Itu maksud atau makna dari setiap grafiknya itu bagaimana ya, Bu, ya? Terima kasih. Iya. Langsung dijawab aja Bu Irin atau ditampung dulu? Oh iya. Saya langsung jawab aja ya Bu Neni, Bu Isa. Monggo dipersilakan Bu Irin. Untuk yang
garis titik-titik ini merupakan batas antara berat badan yang normal dan yang tidak normal. Jadi kalau di bawah titik ini sudah seperti pada kurva WHO dibuka ya, hampir sama. Kalau yang di bawah garis titik ini perlu perhatian dan perlu tindak lanjut. Dan kalau yang di atas garis titik itu menjurus ke obesitas ya, juga abnormal juga, gitu. Berlaku juga pada lingkar kepala juga panjang badan. Ngoten? Mungkin bisa di-share ulang tadi, Bu, biar lebih jelas yang lainnya. Iya, Yang PPT-nya tadi. iya. Untuk berat. Hilang ya. Sambil nunggu saya beritahukan bahwa sesi waktu masih panjang ya, masih 1 jam. Ya, ini kan yang garis tebal di atas dan yang di bawah ini masih dalam berat badan yang normal. Sedangkan di bawah garis titik-titik ini merupakan batas di mana berat badan bayi ini di bawah normal dan jadi harus membutuhkan perhatian khusus dan harus ditindaklanjuti. Termasuk yang di atas ini, garis titik-titik ini juga perlu ditindaklanjuti karena ini sudah melebihi berat badan normal ya, menuju ke obesitas. Berlaku juga untuk lingkar kepala dan panjang badan. Gitu. Baik, Ibu, terima kasih. Ibu izin bertanya lagi, bagaimana Ya. jika grafiknya itu tidak, jadi naik turun gitu, Ibu? Apakah itu bisa dikatakan optimal atau tidak? Grafiknya naik turun, tidak stagnan, naik terus, tidak stagnan ke bawah Ya. terus. Kalau naik turunnya masih di batas antara yang di garis yang tebal ini, di atas atau di bawah ini Mas, enggak apa-apa naik turun. Tapi kalau naik turunnya itu di bawah sini, di bawah garis titik ini ya, ini yang harus ditindaklanjuti. Gitu. Nah, baik. Terima kasih, Ibu. Oke, sami-sami. Oke, silakan dipersilakan bagi yang lain yang ingin bertanya. Terima kasih untuk Mbak Yasmin sudah bertanya, dipersilakan yang lainnya. Pertanyaan juga kalau misalkan tidak menginginkan tanya langsung bisa melalui forum chat. Sure, yakin nggak ada yang bertanya? Menghitung koreksi bayi prematur, masih ada yang ingin dipertanyakan atau ingin diperjelas? Izin diperjelas, ya, Bu, mengenai izin bertanya deh. Izin bertanya, Ibu. Oke, dipersilakan. Yang mengenai usia koreksi itu kan tujuannya itu untuk bayi prematur ya, Bu, ya, untuk maksudnya tujuan yang secara gamblangnya itu untuk apa ya, Bu, ya, untuk usia koreksi itu sendiri, kenapa tidak menggunakan usia aslinya gitu? Terima Ya. kasih. Iya. Oke, Bu Irin, ini mereka belum Iya. tahu ini ya. Iya. Bayi Usia prematur beda dengan koreksi. bayi biasa. Iya, bayi prematur ini tentunya beda dengan bayi biasa. Pertumbuhan dan perkembangannya juga akan berbeda ya. Otomatis juga bayi yang prematur ini tidak bisa menggunakan kurva yang
kurva WHO, karena kurva WHO ini untuk bayi-bayi yang normal. Sedangkan bayi prematur ini kan pertumbuhan dan perkembangannya akan berbeda dengan bayi normal. Jadi usia koreksi ini misalnya bayi usia 5 bulan akan berbeda, pertumbuhan dan perkembangannya akan berbeda dengan bayi usia 5 bulan dengan umur kehamilan yang aterm. Ya. Bayi prematur dan aterm ini sama-sama lahir tanggal 1 misalnya. Bayi prematur ini dan bayi usia aterm ini pertumbuhan perkembangannya akan berbeda. Jadi dibedakan kurva Fentonnya. Jadi bayi ini tetap harus menggunakan usia koreksi, sedangkan bayi yang aterm tidak perlu begitu. Jadi hanya untuk membedakan pertumbuhan perkembangannya, ya. Jadi bukan. Jadi bayi usia 5 bulan pada aterm, bayi yang prematur dia seusia 3 bulan pertumbuhan perkembangannya, gitu. Ya, mungkin bisa sedikit saya perjelas ya. Jadi kalau contohkan di sini, bayi usianya sudah 5 bulan, tetapi dia mempunyai riwayat ya prematur, maka nanti untuk pemantauannya, misalkan KPSP-nya ya, Anda gunakan yang usia 3 bulan, bukan yang 5 bulan gitu ya, untuk lebih jelasnya. Demikian juga nanti untuk pertumbuhannya, kalau perkembangannya pakai KPSP ya, untuk pertumbuhannya, grafiknya itu Anda gunakan yang 3 bulan, jadi tidak menggunakan yang 5 bulan. Sehingga untuk bayi-bayi yang khusus ini, Anda perlu menghitung ulang kembali dengan menggunakan usia koreksi bayi prematur, gitu ya. Oke, Ibu, terima kasih. Berarti bayi prematur 5 bulan sama dengan pertumbuhan perkembangannya sama dengan bayi aterm 3 bulan gitu ya, Bu ya? Iya, untuk contoh sesuai dengan usia koreksi yang didapatkan pada contoh perhitungan ini ya. Mungkin untuk yang lain beda usia lagi, 5 bulan mungkin usianya bukan 3 bulan ya, tergantung dari ya, koreksinya ini hasilnya berapa. Ya, terima kasih banyak ya Ibu, sudah paham. Sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi? Masih dibuka kesempatan untuk bertanya. Kalau misalkan suatu saat nanti UPOM keluar, ya Anda bisa jawab loh ya. Oke, untuk yang lain-lain ada yang ingin bertanya? Jadi banyak topik ya, ada keistimewaan bayi prematur, mungkin ada yang ditanyakan? Izin bertanya lagi Ibu mengenai ASI donor. ASI donor, oke silakan. Tadi kan katanya ASI donor itu harus diperoleh dari pendonor ibu yang memiliki bayi juga. Itu mengapa ya Bu? Kenapa tidak dengan ibu yang memiliki bayi yang tidak prematur? Kenapa harus dari ibu yang memiliki bayi prematur? Terima kasih. Apakah ada penjelasan? Silakan Bu Irin. Iya, memang untuk ASI donor antara bayi yang punya bayi prematur dengan matur ini berbeda. Tentunya komposisinya juga akan berbeda ya. Jadi untuk bayi yang prematur ini harus juga menggunakan donor ASI dari ibu yang mempunyai bayi prematur juga. Ini harus diperhatikan karena ya kebutuhan akan nutrisi dari bayi prematur dengan bayi yang matur itu juga berbeda. Begitu. Oke, sedikit saya tambahkan sedikit ya, bahwa kenapa kok harus sama-sama prematur ya, menyimpulkan dari pertanyaan Ibu Irin, karena kualitas ASI pada ibu yang mempunyai bayi prematur itu kandungan proteinnya lebih tinggi, ya kandungan lemaknya juga lebih tinggi, padahal kebutuhan bayi paling utama untuk pertumbuhan
dan perkembangannya adalah protein dan lemak. Jadi komposisi ASI-nya itu berbeda pada ibu yang mempunyai bayi prematur dengan ibu yang mempunyai bayi matur. Sehingga dibutuhkan donor yang sama-sama prematur. Ya, karena apa? Karena tadi komposisi ASI-nya itu lebih bagus, kualitinya lebih oke dibandingkan ibu yang mempunyai bayi yang matur gitu ya. Makanya semakin usia bayi bertambah, kualitas ASI ibu ini juga semakin menurun, disesuaikan dengan kebutuhan anak atau kebutuhan bayi gitu ya. Iya. Yes. Sudah Baik. jelas? Sudah baik Ibu, terima kasih. Yes. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, sedikit saya simpulkan ya, bahwa bayi prematur dengan usia kehamilan, ya, tidak semua bayi prematur itu BPLR dan tidak semua yang BPLR itu juga prematur. Dilihat dari usia kehamilannya ya. Kalau usia kehamilan kurang dari 37 minggu preterm dan dikatakan BPLR itu kalau dia berat badan, hubungannya sama berat badan yaitu kurang dari 2.500 ya, panjang badan kurang dari 45. Terus kemudian setiap orang tua yang mempunyai bayi BPLR atau bayi kecil ini wajib mempunyai buku KIA untuk bayi kecil. Kenapa? Karena tadi seperti yang ditanyakan oleh teman Anda bahwa perlakuannya beda, pengukuran pertumbuhan dan perkembangannya juga berbeda. Bayi prematur ini juga punya keistimewaan khusus ya, di mana bayi prematur ini dia masih penyempurnaan organ, kemudian juga butuh perhitungan koreksi, butuh kehangatan, butuh asupan nutrisi yang lebih. Ya. Kemudian pertumbuhan dan perkembangannya berbeda dari bayi usia matur, ya, sampai kurang lebih nanti usia 2 tahun. Kemudian juga penglihatan, pendengaran, ini harus rutin diperiksa. Kemudian juga butuh dukungan, emosi, dan stimulasi dari orang-orang terdekat, terutama adalah orang tua. Ya. Ingat tadi untuk menghitung usia koreksi. Ya. Usia koreksi, usia bayi saat ini, berapa minggu, ditambah dengan usia kehamilan, berapa minggu, dikurangi 40 minggu misalkan ya. Kemudian merawat kulit, memandikan, pelembab, perawatan tali pusat, ini sangat penting bagi bayi kecil. Demikian juga metode kanguru atau KIMC ya. Kemudian juga sebaiknya untuk bayi kecil kalau dirawat di rumah ini tidak digunakan inkubator ya. Karena berisiko untuk dehidrasi, demam, luka bakar, kemudian juga terpisah dari orang tuanya sehingga dianjurkan untuk melakukan KIMC ya, minimal itu 1 jam ya. Tadi untuk cara KIMC saya yakin kalian juga sudah bisa, sudah tahu ya. Dan ini perasaan wajib bagi Anda. Kemudian juga nutrisi bagi bayi kecil ini tadi butuh ASI dari ibu langsung atau menggunakan ASI donor yang sama-sama prematur ya. Kemudian juga mungkin butuh penambahan human milk fortifier ya. Kemudian juga pendamping ASI untuk bayi prematur. Kemudian perhatikan juga tanda-tanda bahaya pada bayi prematur. Yaitu bayi yang muntah, diare, BAB berdarah, tali pusat berbau atau bernanah atau berdarah, ini masuk dalam kategori merah. Orange untuk kurva pertumbuhan yang tidak naik. Jadi kurva pertumbuhan hampir sama seperti kalau kita membaca pada KMS bayi biasa ya. Jadi yang tengah itu sebagai standar ya. Kemudian kalau dia naik turun tetapi berada di yang tengah itu tidak masalah ya. Tetapi kalau misalkan terlalu naik dari batas garis di atas dari garis yang tebal tadi atau di bawah garis yang tebal itu perlu perhatian, atau 3 bulan berturut-turut itu stuck. 3 bulan berturut-turut stuck itu wake faltering itu juga perlu perhatian ya. Kemudian pada warna merah muda itu apabila kulit pucat, lemas, tak mau menyusu, dingin ya. Kemudian kejang, sesak nafas, kemudian muntah, diare itu berada pada warna hijau, kuning bila kulit dan mata bayi kuning, biru bila demam suhu lebih dari 38. Ya kurang lebih itu
ringkasan dan juga tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab cukup jelas oleh Ibu Irin ya, mengenai kurva Ventor, kemudian juga grafik, kemudian juga usia koreksi dan ASI donor. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin dipertanyakan lagi karena masih ada sisa waktu? Kalau tidak ada, ya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Irin dan juga kepada mahasiswa semuanya. Nanti untuk absen akan kita share di grup ya. Silakan nanti untuk diisi absennya. Terus kemudian silakan untuk mempelajari kembali materi yang sudah didapatkan ini, jadikan sebagai referensi Anda untuk menjadi pedoman saat Anda mendapatkan kasus di lapangan dengan kasus bayi kecil. Selamat pagi, kemudian selamat berlanjutkan aktivitas. Terima kasih kepada Ibu Irin dan juga mahasiswa semuanya. Salam sehat, salam sejahtera, dan bye-bye semuanya. Terima kasih Bu Ita, mohon maaf atas kekurangannya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih sama-sama. Semoga bermanfaat. Pasti. Sini dulu nih Ibu, mungkin bisa lanjut kegiatan yang lain. Yang penting kegiatan hari ini bisa terlaksana. Nanti sambil share Materinya. Oke. Untuk materi saya sharekan ke Bu Neni. Bisa kasihkan saya juga, Bu. Oh iya, siap. Ya Bu Ita. Ya. Mohon maaf saya izin live ya Bu. Iya, monggo, monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sun. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bu Irin. Bye-bye. Bye-bye. Live semuanya ya, adik-adik ya. Saya ikut Bu Irin untuk bye-bye. Saya share di sini aja ya untuk chatnya ya.